pilihan Tuhan itu bisa dipaksakan oleh manusia terjadi pada dirinya, atau Tuhan Allah sudah menentukannya? Jika demikian, maka Tuhan tidak adil karena sudah menentukannya. Karena sebenarnya Tuhan Allah dalam karya penyelamatannya bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan kepada Pak Jo. Terima kasih. Kedengaran nggak suaranya? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jadi kembali Bapak yang bertanya ya, dan pada semua kasih Tuhan. Begini, sudah dijelaskan beberapa kali dari awal. Dasar Allah memanggil dan memilih orang itu adalah dua dasarnya. Satu adalah kasih karunia, yang kedua adalah kedaulatannya. Kedaulatan Allah. Ya, sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan, apakah mungkin barang buatan pembuat kalau kita katakan pembuat bejana itu memprotes kepada pembuatnya, kenapa saya dibuat seperti ini? Nggak bisa. Tergantung yang membuat itu kita mau jadikan apa, yaitu pembuatnya. Dan tidak bisa yang dibuat itu mengatakan, engkau tidak adil, kenapa saya dibuat jadi jamban, kenapa saya tidak dibuat menjadi pot yang indah. Makanya dalam Amsal 16 ayat 4, Tuhan sudah berfirman dari awal. Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya dengan tujuannya masing-masing. Itu kuasanya Allah, membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Sementara sebagian orang mendapatkan kasih karunia. Itu maunya Tuhan. Ya begitulah Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagi orang-orang yang merasakan kasih karunia Allah, yang dipanggil dipilih untuk menjadi serupa Kristus, orang-orang itu justru akan bersyukur kalau dia mengerti kenapa dia dipanggil dipilih. Itulah yang kita pelajari selama 20 minggu ini. Walaupun dalam orang dipanggil dipilih itu salah satu cirinya itu apa? Akan menanggung penderitaan. Jadi jangan dibilang orang yang dipanggil dipilih itu akan hidup senang-senang secara duniawi. Tidak. Dia malah akan dibenci oleh dunia. Yesus berkata, ya, tapi engkau ditarik dari dunia ini sehingga dunia membenci engkau. Karena kalau engkau berasal dari dunia, maka dunia akan mengasihi engkau. Jadi orang-orang yang dipanggil dipilih itu justru akan dibenci oleh dunia. Dia akan menderita. Maka Yesus katakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Jadi jangan dianggap bahwa orang-orang yang dipanggil dipilih itu tidak mengalami hal-hal yang penderitaan. Tidak, dia akan mengalami berbagai macam penderitaan. Selama dia di dunia, dia bahkan akan dibenci oleh dunia. Dikatakan engkau akan dianiaya, bahkan ada yang dibunuh karena aku. Jadi seseorang dipanggil dipilih itu jangan dianggap dipanggil dipilih itu saya akan senang-senang. Tidak. Kalau Bapak mengikuti dari mulai minggu pertama ya sampai minggu ini bisa melihat bahwa orang-orang yang dipanggil dipilih itu, kalau dia mengerti benar panggilan yang pilihan Allah itu, dia malah bersyukur walaupun mengalami penderitaan. Malah dikatakan, yang sudah kita bahas juga firman-Nya, anggaplah suatu kebahagiaan jika engkau menanggung berbagai macam penderitaan, berbagai macam pencobaan. Nah, tidak mungkin istilah berkata pada Allah tidak adil. Kenapa ada orang tidak dipanggil dipilih? Saudara dikasih Tuhan, orang yang tidak dipanggil dipilih itu, mereka tidak berkecil hati, Pak. Karena mereka merasa mereka yang benar. Kita yang dibilang murtad. Kita yang dibilang sesat. Yesus itu dibilang sesat. Yesus itu dibilang penista Allah. Ingat loh, Yesus itu oleh orang-orang ahli Taurat, itu dikatakan dia penista, penghujat.
yang diberikan pada Yesus. Jadi orang ahli Taurat, Sanhedrin, kaum Farisi, dia malah tidak merasa salah. Mereka malah menganggap masuk surga. Karena mereka katakan, kami ini keturunan Abraham. Jadi saudara, Fir'aun, apakah Fir'aun merasa dia dikucilkan Allah? Tidak. Dia tidak merasa dikucilkan Allah. Dia malah melihat dirinya lebih hebat melawan Allah. Jadi kita tempatkan pada proporsi yang benar, bahwa Allah telah memilih kita untuk kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tapi Allah juga memilih orang yang tidak dipilihnya untuk hidup bersama seperti Kristus, supaya kita bisa melihat bahwa saya merasakan kasih Allah. Karena kalau semua orang itu semuanya akan hidup kekal bersama Tuhan, kita tidak bisa menghargai kasih Allah. Kalau semua orang di dunia ini sehat walafiat, kita tidak bisa menghargai kesehatan. Kita tidak bisa menghargai kesembuhan yang Tuhan berikan. Karena nggak ada yang sakit kok. Hanya orang yang sakit dan sembuh yang bisa bersyukur Allah telah menyembuhkan saya. Tapi orang yang sehat, saya kasih contoh nih. Kalau saudara sakit, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku, oleh bilu-bilumu aku sembuh, dan ternyata saudara sembuh. Apa yang saudara lakukan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama saudara sakit, kalau saudara sakitnya seminggu, kalau saudara sakit selama seminggu, maka saya percaya pagi, siang, malam, selama seminggu saudara berdoa supaya saudara disembuhkan. 7 hari lamanya, pagi, siang, malam, saudara berdoa. Minimal 1 hari 3 kali, jadi 21 kali saudara berdoa supaya sembuh. Begitu hari ke-8 saudara sembuh, maka saudara berdoa cuma sekali, mengucapkan syukur, terima kasih. Tidak akan 21 kali saudara bersyukur itu sembuh. Biasanya begitu manusia. Kalau bapak tidak termasuk orang, bapak ibu tidak termasuk orang, itu puji Tuhan. Tapi pada umumnya orang lagi sakit dia berdoa. Begitu dia sembuh, cuman paling 1-2 hari lah dia bersyukur. Terima kasih Tuhan kau telah sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan kau telah sembuhkan aku. Tapi waktu sakit, dia minta. Nah, bisa bayangkan bagaimana saudara bisa bersyukur kalau saudara sehat. Saudara dari sakit ke sembuh saja, waktu sakit 7 hari saudara berdoa 21 kali. Tapi begitu saudara sembuh, paling 25 kali berdoanya. Habis itu hari ketiga, keempat, kelima, dan saudara tidak lagi berdoa, mengucap syukur atas kesembuhannya. Udah lupa. Apalagi kalau seluruh manusia itu sehat. Kapan dia mau bersyukur atas kesehatan yang diberikannya? Karena dia tidak pernah merasakan sakit. Jadi kalau ada orang yang memang tidak dipanggil, dipilih untuk menjadi serupa Kristus, saya lihat orang itu yang nanti akan murtad, orang itu yang akan dihukum, orang itu akan dibinasakan, maka saya bisa menghargai kalau nama saya ada di buku kehidupan. Tuhan, terima kasih namaku ada di buku kehidupan. Sementara orang lain tidak ada namanya di sini. Tuhan, berarti kau sudah memilih aku dengan luar biasa. Itu yang terjadi, saya malah bersyukur. Bukan saya malah bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tidak adil. Kenapa si Polan tidak ada namanya di sini? Jadi kalau Tuhan ngomong gini gimana? Ya sudahlah. Kalau gitu kamu keluar diganti sama Polan namanya di sini. Mau? Jadi jangan mengatakan Tuhan tidak adil. Justru Tuhan mengadakan mereka itu supaya kita melihat betapa besar kasih Allah. Bagaimana saya bisa mengetahui kasih Allah kalau saya tidak pernah melihat murka Allah? Saya bisa melihat kasih Allah karena saya sudah melihat murka Allah. Murka Allah ternyata begitu dahsyat dan saya tidak mengalami murka itu, maka saya merasakan kasih Allah. Tapi kalau isinya semua Allah tidak pernah murka, Allah tidak pernah marah, dari mana saya tahu Allah mengasihi saya? Mudah-mudahan ini menjawab. Jadi jangan sekali-kali kita bilang Allah tidak adil. Justru itu Allah mengadakan dia seperti itu. Bayangkan Pak, kalau semuanya di dunia ini orang manusia laki semua, nggak ada perempuan. Karena kan bisa aja perempuan bilang begini, Allah nggak adil. Saya perempuan harus hamil 9 bulan, melahirkan sakit. Udah gitu saya melahirkan ngurus anak lagi. Tiap hari saya cuma lihat perginya dari dapur kamar. Sementara suami saya
Jalan-jalan keluar sambil kerja, lihat sana, lihat sini, lihat segala macam, lihat segala jenis perempuan. Saya sebagai istri, Pak, hanya lihat laki-laki satu, suami saya, dari pagi sampai malam. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Apakah nggak adil? Bukan, memang fungsinya perempuan kayak itu. Kalau bisa nih, ibu-ibu di sini nih. Coba ibu-ibu, kalau Tuhan katakan begini, hei ibu-ibu, engkau kuberikan kuasa untuk menukar, bukan kau yang melahirkan, tapi suamimu. Jadi kalau kau capek melahirkan, kau bisa punya kuasa dengan satu doa membuat suamimu yang hamil dan melahirkan. Kira-kira ibu mau nggak? Pasti ibu bilang, ya, Pak, kalau saya dikasih kuasa gitu boleh juga, Pak, gitu kan? Pasti mau itu. Baru suaminya bilang, hah? Oh, ada kuasa seperti itu? Tidak, memang setiap manusia sudah dibentuk Tuhan seperti itu. Ya perempuan ya kau harus melahirkan, laki ya kau tidak, kau begini. Nggak bisa. Jadi jangan juga ibu-ibu bilang Tuhan tidak adil. Ya, makanya di dunia manapun selalu ada yang namanya Komnas wanita, Komnas HAM wanita. Ya. Nggak ada Komnas HAM laki-laki. Ya, jadi selalu hak asasi manusia kaum wanitanya, ya, kaum perempuannya. Di beberapa negara itu ada menteri urusan perempuan, nggak ada menteri urusan laki-laki. Di Indonesia ada Mother's Day, ya, hari ibu, nggak ada hari bapak-bapak. Di Amerika ada hari bapak-bapak, Father's Day, karena bapak-bapak protes, enak aja, masa ada hari ibu Mother's Day, Father's Day nggak ada. Nah kalau di Indonesia kita semuanya berontak bapak-bapak, harus ada hari bapak, mungkin akan jadi juga gitu loh. Mudah-mudahan ini menjawab. Tuhan berkati. Puji Tuhan.